dikasih orang katanya batu sakti bisa nyala. Padahal itu beli di pasar mainan sulap itu murah sekali loh. Karena merah delima itu akan datang sendiri kepada orang yang tepat, Mbak. Asal kalian tahu, nama merah delima itu bukan menandakan warna juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mbak kemarin dapat paket packingan itu di mana ya? Batu-batu. Iya Ki, kemarin udah Vina buka. Ya itu diambil, Ya. ambil dulu. Ya ini, wah diwadahi lepek gini. Oke teman-teman, kita mukbang, bukan mukbang. Saya jelaskan, saya kemarin borong 25 batu mustika yang katanya adalah merah delima begitu. Saya borong semuanya dan kita akan coba review bareng-bareng, kemudian kita juga buktikan merah delima seperti ini. Oke, dibantu sama Mbak sini, Mbak Vina, bantu tanya aja ya semacam ini. Berhubung kan Mbak Vina juga awam, Iya, benar. boleh ditanya yang ada di depan sampean. Pertama yang Vina tanyakan dari bentuk ya Ki. Untuk bentuknya sendiri apakah merah delima memang seperti itu Ki bentuknya? Tidak, coba sambil ambil begitu, coba dilihat, dililing. Ya biar teman-teman juga tahu itu ada juga yang gepeng tuh. Ini juga mereka mengatakan merah delima Ki yang Betul sekali. Jadi yang saya jelaskan kepada kalian, teman-teman yang nonton video saya dan juga mungkin Mbak Vina yang sedang menyimak saya sambil lihat batu-batu yang katanya merah delima. Batu merah delima teman-teman, coba buktikan sendiri. Di manakah keaslian batu merah delima yang bentuknya seperti apa? Tolong deskripsikan. Nggak akan ada yang bisa, Mbak. Teman-teman misalkan coba buktikan sendiri di Tokopedia, di Shopee atau marketplace lainnya. Ketik aja merah delima, bentuk yang keluar macam-macam. Ada yang butiran beras kecil banget begitu warna merah, ada yang warna pink, ada yang merah delima bunter kayak gini. Kemudian ada yang gepeng yang merah banget begitu seperti ini, merah delima. Asal kalian tahu, nama merah delima itu bukan menandakan warna juga. Jadi tadi sampai tanya bentuknya apakah seperti itu, jelas tidak. Batu mustika merah delima itu kita tidak tahu aslinya harus seperti apa. Karena ada fakta yang harus diketahui, merah delima itu tidak bisa dijual. Oh begitu. Jadi ini apakah asli? Ya jelas enggak. Lalu kalau gimana dengan orang-orang yang ingin mendapatkan merah delima dan mengaku memiliki merah delima itu apakah berarti itu tandanya tidak asli atau gimana? Kalau orang ingin mendapatkan merah delima, berarti dia ingin ya. Caranya adalah datangilah tempat-tempat yang berenergi besar. Karena merah delima itu akan datang sendiri kepada orang yang tepat, Mbak. Tidak bisa kita beli, kemudian kita dibantu oleh orang lain untuk narik, nggak bisa. Dia datang sendiri. Selain itu saya katakan palsu. Apakah saya pribadi punya merah delima? Nggak bisa, Mbak. Saya cari kemanapun belum ada yang cocok dengan saya. Gagal terus begitu. Terus Vina juga pernah menjumpai ini Ki, pengetesan yang dimasukkan ke dalam air atau apa lalu berubah warna itu loh Ki. Ya mungkin batunya kayak gini ya Mbak ya, berubah warna. Pertama kan ada teknik yang mana ada sumbo atau pewarna, ketika dicemplungin dia akan berwarna merah begitu. Ada yang pakai di dalamnya itu ada baterainya, Mbak. Dulu pernah punya, tak anjurin begitu. Di dalamnya ada baterainya, ada lampunya. Ketika itu dimasukkan ke dalam air dia menyala merah. Pas zaman itu loh Mas, itu loh Ahok atau siapa itu kan dulu pernah tuh dikasih, Pak Ahok dikasih orang, dikasih orang katanya batu sakti bisa nyala. Padahal itu beli di pasar mainan sulap itu murah sekali loh Mbak, itu merah delima. Nah yang ini bentuknya kok beda sendiri. Ini dulu pernah saya beli sekitar 5 atau sampai 7 lah, tak pecahin. Katanya ada kodam ganas katanya yang jual, tak pecah, ya nggak ada apa-apanya kok. Siapa tahu kan kodamnya marah sama saya siap gitu. Nggak ada apa-apanya. Nah ini kemarin ceritanya kok ada banyak gini. Ini saya nemu, dikasih tahu sama Mas
editor, Ki Bagus itu loh ada orang yang jualan merah delima murah. Berapa ini satunya? Merah delima, dia jualan merah delima Mbak. Berapa kira-kira? Ratusan. Enggak sampai 70.000 satunya, begitu. Kemudian saya coba tanya, Mas ada nggak? Ya nggak pakai akun saya, Mas saya mau merah delima untuk hajat ini. Ada asli Mas, asli, batu asli itu, katanya begitu. Kalau teman-teman saya juga mau beli gimana? Bisa, berarti ada banyak. Iya, katanya gitu. Kemudian saya beli, punya berapa? Teman saya ini ada 25 Mas, saya mengatakan gitu. Oh siap, saya ada. Ini tak beli semua. Berarti apa? Merah delima kok pabrik begitu loh, kok bentuknya podo begitu loh Mbak. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak misalkan sama lo, kok nyeleneh bagus gitu loh? Kalau seperti ini bentukannya berarti masuk batu masakan atau buatan ya? Ada yang batu asli, tapi bukan merah delima, cuma batu asli begitu loh Mbak. Ya ini masakan. Kalau ini saya rasa ini batu asli, tetapi dia pewarnaan. Ada kok teknik pewarnaan kok zaman sekarang. Dia diwarnai begitu. Soalnya ada yang warnanya pekat, ada yang cenderung ada sisa-sisa pewarna begitu. Tidak merata lah. Tidak merata. Kalau kita bahas batu-batuan, tidak apa-apa, unik nih. Tapi kalau dia menyebutkan tadi merah delima asli, ya bukan. Merah delima tidak bisa dijual. Merah delima akan datang kepada orang yang tepat, dia akan pergi ketika orang itu sudah tidak cocok. Oke. Berarti bisa dikatakan semua yang dijual di marketplace palsu, itu Mbak, palsu. Orang yang punya merah delima dia tidak akan mengatakan saya punya merah delima. Karena pasti disimpan berdirinya sendiri. Iya, ngapain dia bilang aku punya merah delima kok? Berharap dibeli atau gimana? Kan nggak jelas di situ. Dulu itu saya pernah kok, Mbak, saya dihubungi oleh orang, kontaknya masih ada atau enggak ya? Ini udah lama kok, 4 atau sampai 5 tahun. Dulu pernah dihubungi orang yang katanya pesuruh, ya dia kerja, orang Indonesia kerja di Arab. Ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Arab, katanya cari batu mustika merah delima. Saya disuruh nyari begitu, sebutkan saja maharnya. Dengan gampangnya begitu. Ya saya katakan nggak bisa, merah delima nggak bisa dicari. Orangnya suruh cari sendiri begitu, yang mau. Itu dari katanya ya kerajaan Arab begitu. Ada kalanya saya pernah juga dihubungi oleh orang, ya ini murni bener, dia itu kalau dilihat dari backgroundnya termasuk mafia di Singapura, dia termasuk mafia begitu. Dia menawarkan $1 juta Singapura, itu berapa miliar Mas, tapi dengan syarat batu merah delimanya kalau dites harus sesuai begitu loh. Sesuainya gimana? Misalkan orang tahu merah delima kan dipakai andi cukur, kebal. Itu pertanyaan saya, untuk apa gitu loh? Katanya kalau digenggam begini, kemudian dia kulitnya jadi tebel, digores pakai golong nggak mempan. Itu pakai ilmu, kalian belajar debus saja udah bagus tuh begitu. Tapi bukan untuk uji coba. Terus untuk kebal buat apa gitu loh? Pertanyaannya, aku untuk melindungi diri saya sendiri begitu. Berarti Anda termasuk orang yang punya masalah, ya kan? Iya benar. Dia kenapa kebal, kecuali para tentara Indonesia butuh kekebalan. Ada jimat-jimat seperti itu. Tapi memang dibutuhkan ketika dia posisi terdesak. Ada kok. Tapi tidak bisa dites-tes. Dia pakai jimat, golok begitu. Itu mungkin bisa dibongkar tuh, itu kan trik sulap semua, anti silet, anti rambut yang tidak potong, tidak terputus pakai silet, itu juga trik. Kalian coba cari di internet, banyak kok cara-caranya. Berarti intinya mustika merah delima itu akan mencari orangnya sendiri yang ya secara energi. Bahkan saya punya suatu yakin dari diri saya sendiri, merah delima sebenarnya sudah ada di diri kalian masing-masing. Tinggal suatu saat muncul aja gitu. Itu pengamatan saya ya, karena setiap orang itu punya merah delimanya masing-masing, punya pusakanya masing-masing. Itu cuma gambaran dari apa yang saya yakini. Karena terkadang hal goib, ajaib itu pun datang di setiap orang yang tepat. Gimana jelasin secara logika? Contoh saya punya orang WA saya, Ki Bagus, saya itu ngimpi 2 hari ditemui kakek-kakek.
rumah saya kuncian, nggak ada siapapun, saya nggak punya benda-benda kayak gitu. Habis mimpi saya dititipi benda bercahaya digenggam begini, bangun tidur dia dibuka genggamannya muncul batu. Nah itu di mana? Menjelaskan cara logikanya. Sama merah delima pun sama seperti itu gitu. Dan kita putuskan ya teman-teman, ini merah delima 25 biji, 75 satunya ini saya borong, entah nanti diapakan, bisa kok, masih bisa dimanfaatkan begitu ya, entah nanti buat souvenir teman-teman ya boleh lah. Nah, karena ini kan batunya kalau saya katakan diproses nggak kalau kayak gini? Maksudnya, diproses gimana? Ritual kan? Atau apa gitu? Ya bisa mbak, itu bisa saja. Tapi ya tidak bisa saya sebut juga merah delima, nanti nggak bisa. Batu berenergi. Batu berenergi begitu, diisi pengasihan, perlindungan dan lain sebagainya. Kalau ini kan masakan yang kayak permen ini yang dulu saya pecahkan itu loh. Ini kayak kaca ya Ki ya bahannya? Iya, ini bahannya bukan kaca sih mbak, tapi semacam batu yang mirip kaca. Saya dulu pernah tak pecahin kok, ada videonya juga. Kalau ini saya rasa ini batu, tapi batu yang diproses begitu. Oke, jadi mungkin apa namanya, hikmah yang bisa kita petik, batu mustika merah delima itu nggak ada. Ada khusus untuk orang yang cocok dan muncul dengan waktu yang tepat begitu, dan akan hilang dengan waktu yang tepat pula. Jadi batu mustika merah delima kalau ada yang nawari itu palsu ya. Dan semoga video ini memberikan wawasan baru untuk kita semuanya ya. Matur suwun Mbak Vina sudah nemeni saya di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, tulis di kolom komentar pendapat kalian, share video ini agar kalian lebih paham mengenai dunia spiritual batu mustika. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.